Ya, terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Kami sampaikan kembali berita Palembang pilihan hari ini. Perkelahian antar warga dengan menggunakan senjata api terjadi di kawasan internasional Palembang Mall. AKBP Dalizon dituntut 4 tahun penjara dalam sidang lanjutan kasus suap Dinas PUPR Kabupaten Musi Banyuasin. Mengatasi kelangkaan pupuk bersubsidi, petani kopi di Kabupaten Ogan Komering Ulu mengganti pupuk dengan garam beriodium. Dua orang pengedar dan kurir ganja asal Aceh ditangkap polisi. Diduga ganja seberat 12 kg tersebut akan diedarkan di kota Palembang dan Pulau Bangka. Tersangka Novian dan Restu digelandang polisi ke Mapolrestabes Palembang. Kedua warga kota Palembang ini ditangkap polisi saat menerima kiriman paket ganja asal Aceh pada hari Minggu lalu. Polisi meringkus keduanya di sebuah rumah kontrakan di kawasan Ilir Barat 1 Palembang. Tertangkapnya pengedar dan kurir narkoba ini setelah polisi menerima informasi akan ada pengiriman ganja asal Aceh ke kota Palembang. Polisi yang melakukan penyelidikan lalu menangkap keduanya. Berikut barang bukti ganja seberat 12 kg. Menurut polisi, barang haram tersebut akan diedarkan di kota Palembang dan sebagian lagi akan dikirim ke Pulau Bangka, Provinsi Bangka Belitung. Narkotika jenis ganja yang merupakan peredaran lintas pulau juga, yaitu Aceh, Palembang, Maluku. Nah, kita dapatkan ada 12 kilogram ganja dengan dua tersangka inisial A dan inisial H yang semuanya merupakan warga daripada Palembang. Barang bukti ditemukan di rumah atau mereka lagi dalam perjalanan, Bang? Ditangkap, Bang. Barang bukti ini kita dapatkan di rumah. Jadi dari hasil penangkapan, kemudian kita kembangkan, kita geledah di rumahnya, kita dapatkan barang bukti. Mau dikirim lagi atau memang mau diedarkan? Yang pertama, mereka mau dikirim ke Bangka dan juga mereka akan edarkan di kota Palembang. Polisi menduga kedua tersangka merupakan jaringan pengedar narkoba antar lintas provinsi yang ada di kota Palembang. Atas perbuatannya, kedua tersangka terancam kurungan minimal 5 tahun penjara. Edi Ruansyah melaporkan dari kota Palembang. Ya, barang bukti sabu-sabu seberat 1,7 kg dimusnahkan Polrestabes Palembang. Sabu-sabu bernilai miliaran rupiah tersebut hasil operasi polisi dalam menggagalkan penyelundupan narkoba asal Pekanbaru. Pemusnahan barang bukti narkoba jenis sabu-sabu seberat 1,7 kg ini digelar di Gedung Sat Narkoba Polrestabes Palembang. Namun sebelum dimusnahkan, keaslian barang bukti diperiksa terlebih dahulu oleh petugas Puslap Formabes Polri Cabang Palembang. Pemusnahan narkoba dilakukan dengan cara dicampur air deterjen dan dicampur menggunakan alat blender. Selain jaksa, pemusnahan juga disaksikan oleh kelima tersangka pemilik narkoba. Mereka ditangkap saat akan menyelundupkan sabu-sabu asal Pekanbaru, Riau ke kota Palembang pada Agustus lalu. 7 kg dengan 5 tersangka. Ya, telah kita lakukan proses penyidikan dan hari ini kita lakukan pemusnahan bersama-sama dengan Kejaksaan dan dari Lepor Polda Sumatera Selatan. Untuk pemusnahan kita lebur, kita curkan dengan kita blender, kemudian kita campur dengan deterjen. Berkas perkara kelima tersangka penyelundupan narkoba akan segera dilimpahkan polisi ke Kejaksaan Negeri Palembang untuk disidangkan. Polisi menjerat kelimanya dengan undang-undang tentang narkotika yang ancaman hukuman paling lama 20 tahun penjara atau seumur hidup atau hukuman mati. Edi Ruansyah melaporkan dari Kota Palembang.
Sementara itu, semburan lumpur bercampur gas di Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir kembali muncul. Meski semburan tidak sebesar yang pertama, namun sempat membuat warga sekitar khawatir. Meski sempat berhenti, semburan lumpur bercampur gas kembali muncul di area asrama Pondok Pesantren Hilyatul Quran, Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir. Semburan sempat mencapai 1 meter, namun selang beberapa jam kemudian semburan meredah. Semburan yang muncul kali ini menyerupai gelembung-gelembung kecil. Munculnya kembali semburan lumpur ini tentu membuat warga kian khawatir, apalagi lubang yang berada di area semburan terus membesar dan nyaris mendekati bangunan asrama. Untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, penghuni asrama dan warga sekitar telah mengosongkan rumah mereka. Kemarin sempat stop dari sholat subuh sampai dengan lebih kurang jam 11, hampir tidak ada aktivitas di semburan lumpur. Tapi jam 11 sampai sekarang riak-riak itu kayak kayak air mendidih ya, kita masak seperti itu. Tadi sempat jam 6 pagi ada semburan tekanan gas dari bawah, katanya lebih kurang semeter. Itu di dalam lubang kolam itu saja. Aktivitas masyarakat di situ dibatasi, jangan sampai terlalu mendekat ke lokasi. Kemudian juga kita sesuai dengan himbauan dari tenaga ahli Pertamina bahwa ini jangan dulu masyarakat beraktivitas memasak, menghidupkan api, seperti rokok dan menghidupkan peralatan elektronik karena gas ini mudah terbakar. Petugas saat ini telah menutup area seluas 50 meter di sekitar semburan menggunakan pagar kayu. Warga diimbau untuk tidak mendekati dan menyalakan api karena gas yang ditimbulkan dapat memicu kebakaran di lokasi sekitar. Dedi Ruansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Ilir. Petani kopi di Kabupaten Ogan Komering Ulu mengganti pupuk dengan menaburkan garam beriodium pada tanaman kopi. Cara ini dinilai efektif guna mengatasi kelangkaan pupuk bersubsidi. Bukan petani Indonesia bila tak biasa menyiasati keadaan. Dalam kondisi sulit mendapatkan pupuk bersubsidi selama 1 tahun terakhir, petani kopi di Kabupaten Ogan Komering Ulu terus berusaha meningkatkan produksi buah kopi milik mereka. Agar tetap dapat memetik buah kopi untuk sekedar bertahan hidup, dengan pengalaman dan pengetahuannya, petani mengganti pupuk dengan garam beriodium. Cara ini dinilai efektif sebagai pengganti pupuk urea karena memiliki kandungan magnesium dan sulfur yang dibutuhkan tanaman. Menurut petani, untuk mendapatkan pupuk bersubsidi, mereka harus memenuhi berbagai aturan dan cukup memakan waktu, sementara mereka harus tetap menjaga kesuburan tanaman kopi. Para penduduk atau petani itu mengganti dengan garam. Garam? Ya, garam yang bukan yang kiloan bukan yang beriodium. Petani hanya bisa berharap pemerintah dapat mengambil langkah konkret mengatasi kelangkaan pupuk bersubsidi saat ini. Apalagi hampir sebagian besar warga di Kabupaten Ogan Komering Ulu menggantungkan hidupnya dengan bertani. Dedi Ruansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Komering Ulu. Laporan tersebut mengakhiri berita Palembang hari ini. Saya Auriga Agustina berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.